Gloria in excelsis
di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang ajaib. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kami. Kami mau datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sungguh Dia Tuhan yang baik, amin. Mari silakan jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Sungguh setiap hari Tuhan itu baik bagi kita. Bahkan hari ini kasih-Nya begitu besar bagi kita. Mari bersama jemaat Tuhan kita katakan, Tuhan baik di dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Sungguh Dia sumber sukacita kita. Sekali lagi Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Kala sukacita, haleluya, haleluya.
Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, balas suka Sekali lagi Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, balas sukacita. Haleluya. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kami dalam. Jemaat kita bangkit berdiri dan kita katakan ku angkat suaramu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kami dalammu. Ku rayakan kuasa suaramu, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kami dalammu. Ku rayakan kasih-Mu, Yesus kami dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, Yesus kami dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Sungguh Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Sungguh Dia Allah lahir, memberikan kelimpahan. Pada malam hari ini, Dia ada di tengah-tengah kita, membawa kesembuhan bagi saudara dan saya. Ketika ada yang datang dengan sakit penyakit, percayalah, Dia Allah penyembuh bagi saudara dan saya. Ketika kita datang dengan penuh masalah, Dia Allah yang memberikan jalan keluar. Amin. Mari bersama kita katakan, Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang membawa.
Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Raja di atas Engkau beri kasih, Engkau Raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima
setiap kami Tuhan. Kami datang dengan segenap kerendahan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Engkaulah Raja Damai. Engkau yang lahir di dunia ini membawa damai sejahtera dan sukacita, membawa kelimpahan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Dan biarlah hanya firman urapan-Mu saja yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar itu boleh mengubahkan setiap hati kami. Dan biarlah setiap kami pun diurapi oleh Tuhan. Sehingga hati kami, tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat Natal. Kita kasih ucapan selamat Natal ke kanan kiri kita, depan belakang. Selamat Natal, hari yang penuh sukacita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berkata di dalam hidup ini, ekonomi itu adalah yang nomor satu. Indikator sebuah negara maju atau tidak itu diukur dari ekonominya. Betul enggak saudara? Kalau Indonesia ini urutan berapa saudara? Indonesia urutan berapa di dunia? Termasuk maju enggak saudara? Hah? Maju apa enggak? Yang ngomong maju mungkin yang ekonominya sudah enak. Yang ekonominya seret berkata Indonesia ini negara terbelakang. Kadang kalau orang ketemu sama orang, kadang yang dibicarakan itu, halo, apa kabar? Gimana lama enggak ketemu? Kerjaanmu sekarang apa? Kerjaanmu bagaimana? Lancar enggak? Kan kayak gitu ya saudara ya. Semua yang dibicarakan banyak mengenai masalah ekonomi. Tetapi ternyata ada beberapa orang yang berkata, yang paling penting itu bukan ekonomi, tapi kesehatan. Betul enggak saudara? Setuju? Kalau orang sakit enggak bisa menikmati hidup, orang sehat bisa menikmati hidup. Apa artinya punya harta banyak tapi malah masih mending yang hartanya pas-pasan atau kurang tapi sehat. Masih bisa ke sana ke sini, masih bisa ketawa. Saya pernah baca kutipannya Steve Jobs. Pernah tahu Steve Jobs? Yang Apple itu loh. Yang bikin handphone Apple, terus laptop Apple, ya. Dia bilang, begitu saya masuk ke meja operasi, saya menyadari ternyata harta itu tidak ada artinya. Karena dia kan akhirnya meninggal dalam keadaan sakit ya. Begitu orang kalau sudah kena sakit, sudah kayaknya hopeless, tidak punya pengharapan. Makanya orang-orang yang peduli dengan kebahagiaannya, mereka mengejar supaya hidupnya sehat. Dijaga betul makanannya, makanan yang sehat. Kadang kalau beli makanan dibungkus foam itu lo enggak mau ya. Khawatir apa?
kena kanker. Terus misalnya dibungkus plastik, makanannya panas, khawatir mikroplastik. Menurut penelitian di dunia, Indonesia ini kan rajanya penderita terkena mikroplastik. Tahu nggak saudara mikroplastik? Jadi plastik itu yang terurai lalu masuk di dalam makanan atau minuman kita konsumsi. Jadi kita ini manusia plastik. Nah itu yang bikin banyak penyakit kan. Banyak penyakit. Juaga betul. Terus saking peduli sama kesehatan ya. Kalau menyeduh teh itu tahu saudara teh celup itu ya. Boleh nggak diseduh lama-lama? Nggak boleh. Karena yang putih itu, yang kertas putih itu mengandung klorin. Kalau kelamaan klorinnya larut. Jadi saudara minum klorin. Jadi saudara manusia klorin. Klorin itu tahu saudara? Yang biasanya buat pemutih pakaian. Nanti darah saudara putih semua. Nah itu kan bisa menyebabkan kanker. Nah, orang yang begitu peduli dengan kesehatannya, hari-harinya itu kadang baca tips supaya sehat. Karena takut sakit. Tapi ingat saudara, orang yang sehat, umurnya panjang, tetap aja bakal mati. Ingat saudara, meskipun kita sering mendengar lagu yang paling indah dan lagu yang paling bahagia. Saudara tahu nggak lagu yang paling indah, yang paling membahagiakan hidup itu? Tahu saudara? Pertama kan gini. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terus sambung. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Serta mulia, serta mulia. Begitu bahagianya seseorang kalau panjang umurnya disertai dengan kemuliaan yang menyertai. Itu begitu bahagia. Tetapi ingat, orang yang panjang umur bisa mati. Jadi yang terutama di dalam hidup ini ternyata bukan harta, bukan juga kesehatan. Tapi yang paling penting di dalam hidup ini adalah rahasia hidup kekal. Amin saudara? Amin? Amin? Apa artinya saudara menikmati dunia ini? Tetapi setelah saudara mati, saudara tidak menikmati hidup kekal. Rugi saudara. Rugi. Beberapa orang, kalau misalnya membicarakan kematian, itu istilah Jawanya gak ilok. Istilahnya tabu. Kenapa kok tabu? Karena yang diajak bicara takut mati. Saya mau tanya, saudara. Maaf ya, mungkin terdengar kasar. Siapa yang di sini sudah menyiapkan lahan kuburannya? Belum kan? Belum kan? Tapi ada enggak yang nyiapkan? Beberapa orang yang berpikiran realistis, ada yang menyiapkan. Nah kalau berkata misalnya ngobrol-ngobrol, bro, ada apa? Kamu sudah nyiapkan lahan makammu? Orang yang diajak bicara gini biasanya marah. Kamu mengharapkan aku mati atau gimana? Tapi kan faktanya adalah tidak ada orang yang
hidup selamanya di bumi. Iya kan saudara? Kenyataannya semua manusia akan mati. Dan hari ini Tuhan memberikan kepada kita tips hidup kekal. Kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16. Mari saudara buka Alkitab saudara, yang sudah hafal enggak usah buka tapi ucapkan. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita baca, sama-sama kita ucapkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, rahasia hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Hidup kekal. Yang kasih tips, yang kasih resep bukan manusia, tapi ini ucapannya Tuhan Yesus sendiri. Ucapan dari seseorang yang tidak pernah berbohong. Semua ucapannya ditepati. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa dasarnya? Karena Allah yang menginginkan saudara hidup kekal. Allah yang menginginkan saudara hidup kekal. Allah mengasihi saudara. Allah mengasihi saudara. Allah ingin saudara hidup kekal. Sehingga Allah Bapa mengaruniakan Yesus anak Allah. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara percaya pada Tuhan Yesus? Saudara punya hidup kekal? Saudara punya hidup kekal? Tidak usah khawatir apapun juga saudara. Amin? Tidak usah khawatir apapun juga. Karena kita sudah memiliki jaminan yang pasti. Ketakutannya manusia yang paling besar adalah ketakutan menghadapi kematian. Dan kalau ketakutan itu sudah tidak ada karena jaminan hidup kekal, maka yang lain-lain pun tidak perlu saudara khawatir. Amin. Yang utama aja loh, masalah terbesarnya manusia aja loh, diselesaikan Tuhan. Apalagi cuma masalah-masalah kecil. Masalah ekonomi lah, masalah kesehatan lah. Di hadapan Tuhan itu lebih kecil. Tetapi yang utama adalah Tuhan mengaruniakan pengampunan dosa. Dan engkau semua memiliki jaminan hidup kekal. Amin saudara. Pertanyaannya adalah, percaya yang bagaimana? Percaya yang bagaimana? Apakah dengan kita berkata kepada Tuhan, kita berdoa, ya Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, engkaulah juru selamatku, engkaulah yang mengampuni dosaku. Terima kasih Tuhan, aku percaya kepadamu. Amin. Setelah itu saudara, saudara nunggu mati. Nunggu mati. Dan selama menunggu mati, saudara senang-senang. Saudara senang-senang sendiri, ye aku dapat jaminan hidup kekal. Saudara senang-senang dengan teman-teman saudara, foya-foya, menikmati hidup. Mungkin yang pria-pria minum minuman keras. Kamu tidak takut mati dengan kamu minum minuman keras? Tidak apa-apa kalau mati masuk surga. Lu kok bisa itu loh? Dasarnya apa? Yohanes 3:16. Percaya Yesus dapat jaminan hidup kekal. Apakah percaya yang begitu saudara? Percaya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ada kaitannya dengan gelarnya Yesus yang bernama
Emmanuel. Apa artinya Emmanuel? Allah beserta kita, beserta saudara dan saya. Apa artinya beserta? Bersama. Bersama. Jadi percayanya kita sama Tuhan seperti percayanya sepasang kekasih, saudara. Seperti percayanya seorang kekasih. Saya tanya yang di sini, baik yang berpacaran, tunangan, maupun yang sudah menikah. Saudara percaya enggak sama pasanganmu? Bahwa dia mengasihimu. Saudara percaya enggak dengan pasanganmu? Bahwa saudara ada di dalam hatinya. Saudara percaya bahwa di dalam diri pasanganmu hanya ada engkau satu-satunya yang ada di hatinya. Kalau saudara pengen tahu percaya atau enggak, kalau sekarang ada pasanganmu, tanya ono saudara. Apakah hanya aku yang di hatimu? Tanyakan saudara. Terus tanya balik, apakah aku di hatimu juga? Kalau jawabannya iya, berarti sepasang kekasih ini saling percaya. Aku ada di hatimu dan di hatimu ada aku. Betul enggak saudara? Kalau yang satu berkata, aku di hatimu. Tetapi pasangannya berkata, di hatiku ada orang lain. Mati saudara. Siapa yang mau dapat pasangan seperti itu? Aku mencintaimu dengan tulus hati. Lalu pasangan saudara berkata, tapi di hatiku ada orang lain. Mampus saudara. Nanti terjadi beneran yang kayak di foto-foto gitu ya. Kalau nggak salah entah foto apa, poster apa itu ya. Dari belakang nih. Ini ngerangkul pacarnya. Yang pacarnya ngerangkul orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hatinya Tuhan Yesus ada saudara. Amin. Saya tanya, di hatimu ada Tuhan Yesus atau yang lain? Tuhan Yesus berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu artinya apa saudara? Saya percaya pada Tuhan Yesus percaya pada saya. Kita saling bersama. Amin saudara. Jangan sampai Tuhan berkata, hai anak-anakku, engkau di dalam aku. Tapi di pikiran kita bukan Yesus. Di pikiran kita bukan Yesus. Kita masih mikiri harta duniawi. Kita masih mikiri kesenangan duniawi. Kita masih memikiri hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu namanya kita selingkuh. Selingkuh rohani saudara. Padahal Tuhan Yesus sudah membuktikan cintanya buat saudara dan saya. Apa bukti cintanya Tuhan? Dia rela tinggalkan tahta di surga. Lahir sebagai manusia, bukan di dalam keluarga yang kaya, di keluarga yang miskin. Rela lahir diletakkan di dalam palungan, di kandang. Itu pengorbanan atau bukan saudara? Pengorbanan. Di dalam Alkitab dikatakan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia yang adalah Tuhan loh saudara. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Hamba itu apa? Bisa dibilang budak. Dia mengambil rupa seorang hamba yang sangat rendah. Padahal dia Tuhan. Dan di dalam hidupnya kalau saudara perhatikan. Dia lakukan karyanya di dunia. Tetapi ujung-ujungnya apa? Dia diolok-olok. Dia dicaci maki.
dia direndahkan, bahkan dibunuh, disalib, mati. Kenapa Tuhan Yesus mau lakukan itu, saudara? Karena pada saat Tuhan Yesus melakukan itu semua, di hatinya Tuhan Yesus ada saudara dan saya. Kenapa dia rela? Karena dia mencintaimu. Sekarang saya mau tanya saudara, kalau di hatimu ada Tuhan Yesus, kalau di hatimu ada Tuhan Yesus, apa yang akan kau lakukan buat Tuhan? Apakah saudara setiap hari punya pikiran, Tuhan aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan aku mau menyenangkan-Mu. Apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Apakah ada itu di dalam hatimu, saudara? Setiap tindak tandukmu, apakah itu menyenangkan pasanganmu? Pertanyaan buat kita semua. Kalau saudara sungguh mengasihi Tuhan, kalau saudara berkata, Tuhan Yesus, aku bersyukur karena di hati Tuhan Yesus ada aku, dan aku mau di hatiku hanya ada Tuhan Yesus. Aku mau melakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Semua, aku rela. Kalau saudara lakukan itu terus menerus, itu artinya saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya jamin saudara akan mengalami hidup kekal. Amin saudara. Inilah anugerah hadiah Natal yang terbesar buat kita semua. Mari saudara, saya mengajak kita renungkan firman Tuhan. Apakah saudara sungguh mengasihi Tuhan? Apakah sungguh saudara percaya pada Tuhan Yesus? Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Engkau tulus selalu, akan aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya ini kerinduanku. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.
kita renungkan firman Tuhan. Apakah saudara selama ini percaya yang asal percaya? Apakah saudara memperlakukan Tuhan saat ini hanya saat saudara butuh sama Tuhan? Baru saudara minta tolong, baru saudara mendekat sama Tuhan. Begitu pertolongan datang, saudara menjauh lagi dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Dia percaya kepadamu. Apakah Tuhan Yesus ada di dalam hatimu? Jika Tuhan Yesus memang ada di dalam hatimu, mari pada malam hari ini kita komitmen sama Tuhan. Untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara berdoa, pribadi lepas pribadi berdoa. Minta sama Tuhan, pertolongan Tuhan. Untuk saudara dapat menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta supaya firman-Nya berkuasa di dalam hidupmu. Minta Roh Kudus menolong saudara untuk melakukan segenap firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami jemaat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus bersedia datang ke dunia, menjadi anak manusia sama dengan kami semua. Kami bersyukur karena demi kami semua, Tuhan Yesus rela mati buat kami. Terima kasih karena kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ada di dalam hati kami. Kami mau selalu mengutamakan Tuhan. Kami mau selalu memprioritaskan Tuhan lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Katakan dengan penuh kesungguhan, segenap hidupku adalah milik-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi dengan penuh komitmen di hadapan Tuhan. Jangan asal menyanyi, tapi biarlah hari ini saudara mengalami pembaruan. Hari ini saudara mengalami peningkatan. Segenap hidupku, Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. ya Tuhan, ini kami Segenap hidupku adalah milik-Mu Tuhan. adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, Sampai ku tua nanti, sampai di surga, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. sampai Di surga nanti, sampai
terus meteraikan kami semua. Setiap komitmen dan keinginan kami untuk kami lebih mengasihi-Mu. Tuhan tolong meteraikan itu. Mampukan kami semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, biarlah pada malam hari ini sungguh-sungguh komitmen kita tidak akan luntur, amin. Biarlah kita membuat kehadiran Tuhan Yesus, Natal di dalam hati kita itu menjadi berarti ya. Mari bersama jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yohanes Haryono. Ya, mari kita berkata haleluya. Lagi, haleluya. Amin. Luar biasa. Natal tidak bisa dipisahkan dari ke Golgota. Kenapa? Yesus bernatal untuk mati di kayu salib Golgota untuk kita semuanya. Saudaraku, mari kita ingat kembali pada malam sebelum Tuhan Yesus disalib, diambilnya roti, diucapnya syukur, lalu dipecah-pecahkannya. Dipecah-pecahkannya dan diberikan kepada para muridnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Langsung to the point. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Dan setelah makan, diambilnya cawan, lalu diucapnya syukur, dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan untuk banyak orang, untuk kamu, saudaraku. Kita bersyukur darah Yesus telah tercurah untuk kita. Agar apa? Semua dosa-dosa kita dihapuskan. Ini penting sekali. Maka itu percayalah. Berilah dirimu, dipercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Mari minta tolong para pelayan. Bagikanlah ini. Menyambut
menyadarimu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab datang tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama padu suara sorga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat Maha Tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Angkat tinggi rotimu, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuh Tuhan dicerahkan untuk kita. Haleluya. Makanlah. Angkat tinggi anggurmu, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu tercurah untuk aku. Haleluya, haleluya. Minumlah. Ucapkan syukur. Pujilah Dia. Haleluya. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sudah diberkati oleh firman dan perjamuan kudus pada malam hari ini. Seberapa banyak dari Bapak Saudara yang sudah diberkati? Amin. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk kita boleh mempersiapkan persembahan kita. Yang akan kita serahkan di awal ini adalah persembahan reguler kita terlebih dahulu, karena nanti kita juga akan menyerahkan persembahan syukur tahunan kita. Saat ini kita akan menyerahkan persembahan reguler kita terlebih dahulu. Nanti saya minta Kak Angki akan memimpin kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberi persembahan, kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sungguh Dia Allah yang lahir bagi kita. Dia Allah yang mati dan bangkit bagi setiap kita. Bagi saudara dan saya, karena kasih-Nya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Oh, sungguh katakan Dia itulah firman Allah. Itulah firman Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah. Itulah firman Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat Sekali lagi katakan itulah firman Allah. Itulah firman Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat Katakan dunia. sekali lagi, katakan dengan iman. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini anak-anak remaja kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kita sambut anak-anak remaja IRC. Ayo. Namun tak menyadari
disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak remaja kita. Kalau tadi cucu-cucunya, Bapak Ibu Saudara, tentunya yang tidak mau kalah adalah oma-omanya, oma-emaknya. Mari saya undang para lansia IRC boleh maju ke depan.
Baik, luar biasa, inilah lansia-lansia IRC yang terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya kita menyerahkan persembahan syukur tahunan kita di hadapan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan syukur tahunan, amplop telah tersedia di meja asers di bagian depan. Baik, untuk penyerahan persembahan syukur tahunan ini nanti Bapak Ibu Saudara boleh maju satu persatu dari jalur tengah dan nanti boleh kembali melalui jalur pinggir. Menyanyilah madu, lambungkanlah syukur, Juru Selamat dunia dan surga hidupmu, terbaring di palungan iman yang kudus, Yesus penebus, Yesus penebus. Oh bayi yang lemah, hatiku hiburlah, berikanlah berkat-Mu, curahkan kurnia, inilah jalanku di dalam dunia, Raja mulia, Raja mulia. Padamu yang mampu, ku datang berteluh, tak bertanggung dosa seluruh umat-Mu, dan ketulisan dosa mengganti kemeluh, ku sembah sujud, ku sembah sujud. Di surga bergema nyanyian mulia, segenap malaikat memuji Tuhannya, sejahtera dan selamat mengisi dunia selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita serahkan persembahan syukur tahunan kita. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang tahun ini bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang sudah Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami memberikan Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkatinya. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami kembalikan ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman. Pada tanggal 31 Desember yang akan datang kita akan bersama-sama hadir di tempat ini untuk malam refleksi. Untuk malam tahun baru kita bersama-sama kita akan merefleksikan berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Bersama-sama kita akan menutup tahun ini dengan sukacita. Amin. Tidak terasa kita akan berada di
akhir tahun ini, dan untuk malam refleksi akan dilaksanakan pada pukul 18.00 dan disertai dengan perjamuan kasih. Masing-masing jemaat boleh membawa 2 kue, tetapi tidak harus Bapak Ibu. Yang penting adalah kehadiran kita. Mari bersama-sama kita merefleksikan berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Mari kita ingatkan satu sama lain, datang ya di tanggal 31 nanti. Baik, dan di tanggal 1 Bapak Ibu kita akan bersama-sama untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, bagaimana tuntunan Tuhan sepanjang tahun 2025 nanti. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah tuntunan bagi setiap kita. Oleh karena itu di tanggal 1 Januari 2025 kita akan bersama-sama untuk ibadah awal tahun di pukul 8 pagi. Jangan lupa 1 Januari ibadah awal tahun jam 8 pagi kita akan bersama-sama berada di tempat ini dan juga disertai oleh perjamuan kudus di awal tahun. Itu saja untuk pengumuman kita pada hari ini. Mari saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan, how great is our God. Kaulah Tuhan Allah yang besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How Haleluya. Dengan tamu. Terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada padamu hari demi hari, tahun demi tahun, tetap besertamu. Haleluya. Amin. Mari bersama kita katakan, we wish you a Merry Christmas. Bagi saudara kanan kiri kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Atas nama Gembala Sidang beserta seluruh staf gembala dari GBI Emmanuel Revival Center, kami mengucapkan selamat Natal buat seluruh jemaat, seluruh simpatisan dimanapun berada, baik yang di tempat ini maupun yang di live streaming. Kami mengucapkan selamat Natal buat seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Mari bersama kita